Kamu sudah punya Iroli Giant? Atau mungkin sudah punya Iroli Libero? Atau mungkin nih, kamu bahkan punya Iroli Certus yang memiliki spek tertinggi di kelas BFS dari brandnya Iroli. Menurut kalian, ketiga reel ini udah bagus? Kalau menurut saya, dalam segi mekanisme, ketiga reel ini nggak ada apa-apanya, bro. Jika dibandingkan dengan si Iroli Osprey 80. Kita simak videonya. Dikemas dalam tema Black Carbon, membuat penampakan Iroli Osprey terlihat minimalis. Pada bagian bodi dan side plate terbuat dari bahan karbon yang tentunya sudah bebas dari korosi. Pada bagian star drag juga menggunakan bahan karbon yang telah dilengkapi dengan clicker. Bagian handle juga terbentuk dari bahan karbon dan pada bagian knob menggunakan tipe round cylinder. Line guide menggunakan bahan keramik dengan menggunakan desain triangle V-shape. Braking system menggunakan sistem CMS atau Centrifugal Magnetic System dari Iroli dengan 9 level pengereman. Gear rasio 7.2/1 akan membuat reel ini nyaman digunakan di berbagai kondisi. Dan 81 ball bearing akan membuat setiap pergerakan rotasi pada reel ini menjadi ringan. Halo semua viewers, welcome back to my channel The Hobbyist Yudianto. Oke men, jadi tadi kita lihat untuk spesifikasi dan detail-detail dari reel Iroli Osprey yang terbaru dari Iroli, dan ini sangat meracunkan banget men. Dan sekarang di studio udah ada 2 buah reel Iroli Osprey. Nah, jadi dalam pembelian untuk si reel Iroli Osprey ini dikemas di dalam box standar dari Iroli, dan ini ringan banget men, kayak nggak ada isinya loh. Dan dalam boxnya ini reelnya sudah dikemas di dalam packing yang cukup safety, bahkan safety sekali di sini karena dia udah duduk dengan molding berbahan busa, bro. Dan dalam pembeliannya kita mendapatkan pastinya ada 1 buah reel Osprey 80. Kemudian di dalam sini saya akan cek ada dapat apa lagi kita. Oke, ternyata udah kosong men. Untuk skematik tidak ada. Apakah ada di boxnya untuk skematik? Saya cek dulu, tidak ada. Jadi tanpa skematik. Dan dalam pembeliannya kita ditawarkan dengan 2 macam varian, ada di left handle dan juga ada di right handle. Dan untuk jumlah kuantitinya ini berbanding 1/10. Jadi kalau seandainya ada 1000 piece, untuk right handle-nya ini cuman diproduksi kurang lebih di 100 piece aja, 900 piece-nya ada di left handle. Oke, jadi sekarang sebelum kita mulai untuk mengupas reel ini lebih dalam, seperti biasa, kita ngopi dulu, men. Mantap, men. Oke, langsung aja kita lanjut lagi, bro. Jadi pertama-tama kita akan cek fisik dulu nih untuk si Iroli Osprey ini. Pada bagian bodi untuk reel ini dia menggunakan bahan full carbon graphite, men. Jadi pada bagian sasisnya ini full carbon graphite. Pada bagian rail footnya pun dia menggunakan bahan karbon grafit. Kemudian pada bagian side plate kiri dan kanan ini juga menggunakan bahan karbon grafit. Nah, kalau kita lihat di sini ini udah ada kelihatan untuk serat-serat karbon pada bagian side plate untuk railnya ini. Kemudian untuk railnya ini pun ini terkesan sangat kecil, bro. Nah, ini bisa digenggam tuh, sangat kecil sekali. Nah, kemudian di bagian star drag di sini ada 6 tuas bintang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan ini menggunakan bahan karbon grafit juga. Dan untuk star drag-nya ini udah dilengkapi dengan clicker. Tuh. Kemudian pada bagian handle untuk reel ini dia menggunakan handle berbahan karbon. Nah, ini karbon, bro. Karbonnya menggunakan motif woven. Dan kalau kita lihat dari atas ini sudah ada penampakan serat-serat karbonnya. Kemudian pada bagian knob dia menggunakan bahan mica akrilik, bro, dengan tipe round. Nah, tipe silinder sini. Kemudian pada bagian knobnya ini saya nggak tahu sih, harusnya sih ini udah bisa dibongkar pasang bro ya. Cuman saya nggak bisa buka cover knobnya ini. Saya nggak tahu ini cara bukanya gimana.
Saya puter dia nggak mau, saya dongkel nggak bisa, nggak ngerti bro. Saya puter kiri kanan dia ngedok aja di situ. Cuman kalau kita intip di sini, nah pada bagian dasar knopnya ini dia menggunakan satu busing di sini bro, busing bahan ABS, dan di sini dia sepertinya menggunakan ball bearing bro. Di bagian sudut luarnya ini bro, tuh. Ini kayaknya ada ball bearing satu di sini, tuh kelihatan kan? Nah kemudian di bagian tension untuk reel ini dia udah dilengkapi dengan clicker juga bro. Dan kemudian untuk tensionnya ini kalau saya buka, nah di bagian dalamnya ini udah dilengkapi dengan satu buah shield ya. Jadi di sini fungsional shieldnya ini selain dia sebagai penahan agar air tidak gampang masuk ke bagian ini, dia juga sebagai untuk bikin knopnya ini jadi lebih padat bro. Jadi dia nggak gampang putar. Jadi untuk pengaman pengaturan tension kita itu ada double, dari clickernya satu, dan kemudian dari tekanan untuk shieldnya ini juga ada satu. Nah kemudian untuk pinion supportnya dia menggunakan bahan ABS. Tuh. Di sini kalau teman-teman beranggapan bahan ABS ini dia nggak kuat atau gampang aus, aman, tenang aja bro. Jadi untuk pinion support ini fungsinya dia cuman sebagai penyeimbang untuk pinionnya aja, dan juga ini sebagai tensionnya bro, untuk neken as spoolnya. Jadi untuk pinionnya sendiri nanti untuk kekuatannya itu dia akan bertopang kepada ball bearing yang ada pada bagian pinion supportnya. Dan di bagian sini biasanya juga udah ada satu ball bearing bro. Coba saya intip dulu. Nah ball bearing ini bro. Tuh. Jadi untuk kekuatan pinionnya itu dia berasal dari sini, bukan dari ABS-nya ini. Dan seandainya kalau pinion supportnya ini kalah bro, tenang aja. Dari Iroli itu mereka juga menyediakan spare part untuk si Iroli Osprey ini. Aman bro. Di bagian line roller untuk Iroli Osprey ini dia menggunakan bahan keramik dengan desain V-shape, triangle V-shape. Di situ sangat lebar sekali untuk V-shape-nya bro. Nah udah hampir satu spool V-shape-nya. Jadi dengan tipe V-shape ini untuk sebuah reel bed casting ini sangat banyak banget untuk fungsionalnya ya. Pada dasarnya sih dia V-shape-nya ini fungsinya hampir sama dengan V-shape pada reel spinning untuk memaksimalkan long cast. Tetapi selain daripada itu juga ada fungsional lain dari sebuah reel BC dengan line guide berbentuk V-shape seperti ini bro. Untuk fungsional utama dari line guide berbentuk triangle V-shape ini adalah untuk mengurangi gesekan pada saat main line ini keluar dari dalam spoolnya. Dan dari fungsional ini muncul juga fungsional-fungsional yang lain bro. Misalnya dalam teknik casting ya, untuk line guide seperti ini dia akan memberikan long cast yang lebih baik bro, meminimalisir terjadinya backlash. Kemudian dalam segi kinerja drag sistemnya, untuk drag sistemnya itu juga akan berpengaruh. Jadi dia akan bekerja lebih smooth pada saat dragnya itu keluar. Dan kemudian juga ada hal lainnya, yaitu untuk pemakaian main line kita nantinya itu akan menjadi lebih panjang, karena dalam konteks pergesekannya kurang, otomatis untuk main line-nya itu pasti akan jadi lebih awet. Nah kemudian kita akan lanjut lagi. Pada reel ini dia menggunakan rasio di 7.2/1. Akan langsung kita cek bro. Ini sudah saya kasih tanda, ada titik putih di sini bro. Kita mulai dari sudut situ ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke? Udah bener banget untuk rasionya itu ada di 7.2/1. Kemudian untuk retrieve reel ini terasa ringan dan terasa smooth sekali bro. Dan untuk perputaran handle ini sangat lancar banget. Tuh, ringan banget. Kemudian di bagian free spool, nah free spoolnya kayak gini bro. Nah jadi di bagian free spoolnya ini memang spoolnya ini tidak ngacir-ngacir amat bro, karena ini adalah reel BFS, dimana untuk spoolnya ini dia memiliki bobot yang sangat ringan. Jadi untuk momentum perputarannya itu tidak ada. Tapi kalian jangan salah ya, pada saat reel ini digunakan dan diisi PE, pada saat PE itu melesat dan menarik spoolnya ini, untuk momentum PE itu akan sangat sensitif sekali ditanggulangi oleh spoolnya ini bro. Jadi untuk long cast saya sudah mencoba sendiri, untuk reel ini long castnya itu 2 jempol banget kalau kata Om DND. Kemudian untuk buka dan pasang tutup spool, nah di sini di samping sini udah ada indikatornya bro. Nah ini ada indikator, tulisannya open, kita slidingkan aja ke depan. Dan untuk tutup spoolnya ini sudah dalam keadaan terbuka.
Dan untuk memasangnya kembali, tinggal kita satukan lagi. Nah, terus kita lock lagi, kita dorong lagi ke belakang. Dan tutup spoolnya ini sudah dalam keadaan terpasang kembali. Ini sangat instan banget. Nah, kemudian di bagian spool untuk reel ini, dia menggunakan bahan aluminium bro, dengan tipe regular spool. Dan untuk spoolnya ini sangat mini sekali. Kemudian untuk aspoolnya, dia menggunakan bahan duralium. Nah, ini akan menambah ringan bobot spoolnya ini. Dan kemudian untuk spoolnya ini, kalau kita timbang, ini beratnya itu sangat ringan sekali bro. Ini beratnya cuman ada di sekitar 7 gram saja. Sangat ringan sekali. Jadi bisa dipastikan dari segi finesse untuk reel ini sangat bisa diandalkan banget bro. Karena untuk spoolnya aja ini udah ringan sekali. Nah, kemudian untuk sistem brake pada reel ini, dia tetap menggunakan sistem CMS dari Iroli atau Centrifugal Magnetic System dari Iroli bro. Dan untuk sistem brake-nya ini agak sedikit berbeda sih jika kita bandingkan dengan si Iroli Certus ataupun Iroli Libero. Nah, di sini saya kasih contoh ya perbedaannya. Yang pertama pada bagian spoolnya, untuk spool Certus bro. Jadi di bagian spoolnya ini dia terdapat satu buah induktor cup yang fleksibel, bisa digerekin bro. Nah, jadi nanti kalau saat reel ini berputar, spoolnya ini berputar, semakin kencang spoolnya itu dia akan menolak induktor cupnya ini keluar. Nah, itu fungsional utamanya bro. Makanya dia fleksibel. Sedangkan untuk si Iroli Osprey ini, untuk induktor cupnya itu dia langsung menjadi satu body dengan bagian spoolnya. Nah, ini yang menjadi induktor cup dia. Dan kemudian perbedaannya kedua adalah ada pada bagian magnetnya. Nah, untuk magnet pada si Certus, dia masih menggunakan model titik-titik magnet bro. Nah, itu bro. Itu ada titik-titik magnet di samping. Sedangkan untuk si Osprey, dia sudah menggunakan ring magnet. Nah, jadi dengan menggunakan ring magnet ini, nah ini dia ring. Nah, di bagian hitam bulat ini, nah ini merupakan ring magnet bro. Dan ada 9 buah kutub di sekeliling ring magnetnya ini. Dan untuk magnetnya ini sangat kuat banget tuh. Ini menempel jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan magnet yang ada pada si Certus ini. Nih. Jauh lebih kuat. Ini terasa banget untuk perbedaan kekuatannya bro. Nah, jadi kalau dilihat, mungkin dari si Certus ini dia akan lebih lebih canggih ya untuk brake-nya ini bro. Jadi untuk centrifugalnya ini dia menggunakan yang namanya itu auto braking system. Tetap menggunakan centrifugal, tapi dia ada sistem auto brakingnya karena dia menggunakan per di bagian sini bro. Ada pernya yang akan mengadjust untuk bagian magnetnya ini bro. Nah, jadi magnetnya ini bisa bergerak. Jadi dia lebih canggih kalau dilihat ya. Dia udah menggunakan induktor cup yang fleksibel, kemudian di sini juga ada ABS-nya atau auto braking systemnya. Nah, tetapi bro, dalam kenyataan pemakaian, saya sendiri udah pakai reel ini sebanyak 3 kali trip dan saya sangat puas banget terutama dari segi mekanisme brake untuk reel ini. Ini pakem dan sensitif banget menurut saya. Saya kemarin sudah trip menggunakan lure berukuran 3 gram, kemudian 2 gram, masih sangat ngacir sekali. Dan bahkan saya sempat sampai gunain lure itu dari 2 gram sampai ke 12 gram. Semua itu bisa ditoleransi oleh braking systemnya ini bro. Itu yang bikin saya sangat kagum sama si Osprey ini. Ini nampol banget sih. Dan sekarang langsung akan kita uji coba secara sederhana aja ya untuk braking system pada Osprey ini bro. Nah, jadi untuk brake-nya ini dia ada beberapa pengaturan. Nah, di sini ada 9 titik level bro untuk brake-nya ini. Nah, kita mulai dari 0 dulu. Kita akan putar standar kayak gini aja. Nah, ini 0 bro. Tuh. 0, kemudian langsung kita angkat ke 9 bro. Nah, tuh. Dia udah ngeden. Tuh. Nah, ini membuktikan bahwa untuk braking sistemnya ini udah bekerja sekali dan tidak usah kita buktikan juga, saya sudah membuktikan sendiri di lapangan untuk braking system reel ini sangat nampol banget mamen. Ini sangat rekomendasi banget. Jika kita menggunakan PE dengan diameter 0,128 mm atau setara dengan PE 0,6 itu masuk 100 meter,
0,165 mm atau setara dengan PE1 masuk 50 meter, dan 0,235 mm atau setara dengan PE2 itu masuk 30 meter saja. Dan di sini entah kalian percaya atau tidak, saya berhasil memasukkan PE Iroli Apurva ini bro, yang berukuran PE1 dengan diameter di 0,17 mm sepanjang 150 meter ke ukuran spool yang sekecil ini, mamen. Ini sangat gila banget sih. Tapi ini saya respool dengan tension yang padat bro, 150 meter tanpa ada potongan. Ini fix bener ini bro. Dan di sini untuk hasil spoolingnya rata bro, dan untuk hasil lilitan main lainnya pun di sini sangat rapi sekali. Dan kemudian untuk Iroli Osprey ini sendiri juga sudah dilengkapi dengan drag clicker, dan untuk drag clickernya ini terdengar nyaring banget bro. Tapi nyaringnya ini dia tidak disertai dengan suara garing pada ujungnya. Enggak kayak Certus. Kalau Certus itu dia udah nyaring, garing. Kalau ini cuman nyaring aja. Kita dengar aja dulu untuk suara drag clicker sound dari Iroli Osprey ini. Untuk berat reel Osprey berukuran 80, 123 gram. Dan seperti yang kalian tahu bahwa untuk Iroli Osprey ini sendiri, ini udah pernah saya test field bro. Saya lakukan test field kurang lebih di sekitar 3 hari. Saya mancing terus menggunakan si Iroli Osprey dan juga Iroli Freedom yang tahun depan itu akan keluar. Dan untuk hasilnya saya sangat puas banget dengan kinerja, terutama dari segi braking system untuk si Iroli Osprey ini. Jadi kemarin kita sudah sempat untuk melakukan test field terhadap reel BFS keluaran dari Iroli. Mulai dari Zion, Iroli Zion, kemudian ada Iroli Libero, kemudian ada Iroli Certus, seri BFS-nya yang paling tinggi dari Iroli. Tapi untuk ketiga reel ini saya tetap temukan ada beberapa sistem yang kayaknya kurang maksimal ya di antara ketiga reel ini. Misalnya yang pertama untuk si Zion, saya rasa itu untuk braking sistemnya masih termasuk standar-standar aja bro. Kemudian untuk Libero itu kasus yang paling banyak adalah bahwa kata teman-teman untuk setelan induktor cupnya itu kadang dia bisa berubah sendiri bro. Dan kemudian untuk si Iroli Certus yang saya temukan adalah pada saat kita melakukan teknik pecut, waktu kita melakukan casting, itu sering banget terjadi backlash. Jadi dia untuk braking sistemnya ini dia tidak bisa meredam dengan sepenuhnya perputaran dari spoolnya itu. Tetapi untuk si Iroli Osprey ini, pas pertama kali saya pegang sebelum saya test field, saya pikir mungkin ini akan sama aja sih seperti kakak-kakaknya yang sebelumnya ya. Tapi ternyata waktu saya pakai, saya salah banget bro. Jadi untuk si Iroli Osprey ini dalam segi braking system terutama ya, dia sangat baik sekali bro, sangat sensitif banget. Dia mentolerir untuk lemparan umpan ringan ataupun lemparan umpan berat. Dia sangat mentolerir banget, dan untuk braking systemnya ini sangat sensitif untuk menjalankan tugasnya bro, sehingga mengakibatkan dengan braking system yang baik, otomatis untuk teknik-teknik yang kita lakukan misalnya secara backhand, long cast, kemudian overhead, itu semua bisa kita lakukan dengan baik sekali. Perubahan lure mulai dari 2 gram langsung kalian ganti ke 8 gram ataupun kalian langsung ganti ke 10 gram up, itu tidak menjadi masalah. Berdasarkan dengan apa yang saya rasakan kemarin di lapangan. Jadi saya rasa untuk reel ini memang enggak berlebihan kalau saya bilang bahwa si Iroli Osprey ini merupakan versi terbaik dari reel BFS untuk Iroli. Versi terbaik dengan dalam segi mekanismenya bro. Tapi kalau untuk spek tetaplah si Certus itu tetap dia paling tinggi untuk speknya. Tapi untuk mekanisme ini udah top banget mamen. Nah, jadi untuk si Iroli Osprey ini, kalau kalian tanya ini cocoknya untuk bermain di teknik apa? Ini pastinya untuk teknik casting bro, bermain di extreme ultralight, ataupun bermain di kelas light, ini masih oke banget. Untuk PE yang cocok, kalian bisa isi PE 0,6, 0,8, PE 1, 1,5 itu masih masuk banget bro untuk ukuran PE Apurva ya dari Iroli. Karena untuk Apurva ini dia PE-nya itu diameternya itu lebih kecil jika dibandingkan dengan PE standar. Tapi walaupun kecil, saya udah tes juga kemarin untuk powernya
termasuk cukup bisa diandalkan di kelasnya, bro. Kemudian kalau joran yang cocok kalian bisa gunakan itu joran mulai dari 13, 24, 26, 210, 410 sampai kemarin saya pakai si Freedom itu di 614 atau 612 itu saya lupa, itu masih termasuk cocok banget, bro. Dan untuk spot kalian bisa gunakan di spot fresh water oke, salt water juga oke. Cuman tetap perhatikan kalau penggunaan di salt water itu perawatan tetap harus selalu kalian jaga, bro. Rutin untuk kalian jaga setiap kali pemakaian. Oke, jadi untuk si Iroli Osprey ini dibanderol di range harga yang sangat bersahabat banget. Buruan aja kalian beli, bro, karena biasanya tuh kalau real udah dari Iroli ini udah mulai habis, udah mulai digoreng lagi, bro. Kalau untuk sekarang sih harganya itu saya cek, kalau dari Irolinya itu sekitar 370.000. Tapi saya cek juga di toko online ada yang jual di 340-an, 350-an juga ada, bro. Jadi langsung aja kalian cek untuk link pembeliannya. Itu ada saya cantumkan juga di deskripsi saya, dan di video ini juga ada untuk link pembeliannya. Oke, jadi sampai di sini dulu lah untuk videonya kali ini. Jadi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Siapa tahu kalian yang lagi cari sebuah reel untuk bermain di kelas BFS under 500k, ini yang terbaik, bro. Oke, jadi buat kamu yang suka sama video ini, jangan lupa kasih like, komen, dan bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa salam satu hobi dalam lensa.